Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi persamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial homogen. Sebelum masuk ke PD homogen, kita belajar dulu mengenai fungsi homogen. Fungsi f(x,y) dikatakan homogen dengan derajat n jika untuk setiap xy dan konstanta real t berlaku, ft(x,ty) sama dengan t pangkat n f(x,y). Langsung masuk contoh saja. Kita ingin membuktikan bahwa fungsi f(x,y) sama dengan x kuadrat y min 4y pangkat 3 merupakan fungsi homogen berderajat 3. Caranya bagaimana? Nah, kita ambil sebarang xy dan konstanta real t. Maka tadi kan fungsinya rumusnya ini ya, x kuadrat y min 4y pangkat 3. Kalau gitu berlaku ft(x,ty). Nah, tadi kalau x sama y rumusnya ini. Nah, ini x-nya kita ganti dengan tx, y-nya kita ganti dengan ty. Berarti ini menjadi tx dikuadratkan kali ty min 4 kali ty dipangkatkan 3. Terus kita uraikan, pangkatnya dimasukkan, berarti jadi t kuadrat x kuadrat ty min 4t pangkat 3 y pangkat 3. Jadi sama aja, ini dikali-kalikan, t nya ada 3, t pangkat 3 x kuadrat y, ini tetap. Terus habis itu ini t sama-sama punya t pangkat 3, t pangkat 3 nya dikeluarkan, jadi tinggal t pangkat 3 x kuadrat y min 4y pangkat 3. Loh, padahal tadi x kuadrat y min 4y pangkat 3 itu rumus apa sih? Oh, rumusnya f. Jadi ini sama aja t pangkat 3 f(x, y). Kalau gitu f itu merupakan fungsi homogen yang berderajat 3. Oke, itu fungsi homogen. Nah, sekarang PD homogen. Dalam hal ini kita ngomongin PD yang bentuknya seperti ini ya, yang bentuk nomor 2. Kalau nanti ketemunya bentuk nomor 1, ya berarti diubah dulu ke bentuk nomor 2. Oke ya. Jadi persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini, mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 ini dikatakan homogen jika m dan n-nya keduanya merupakan fungsi homogen dan derajatnya harus sama. Jadi kalau ada yang enggak homogen atau keduanya homogen tapi derajatnya beda, maka dia bukan PD homogen. Pokoknya dua-duanya harus homogen dan derajatnya harus sama. Ini yang kita mau membuktikan. Contoh ya, kita buktikan fungsi PD nomor 12 ini merupakan PD homogen. Jadi kita cari dulu m-nya apa, n-nya apa. M itu yang depannya dx, jadi mxy-nya x pangkat 3y min x pangkat 4. N-nya yang depannya dy, berarti nxy-nya 3x kuadrat y kuadrat min x pangkat 3y. Nah, sudah ketemu m sama n-nya masing-masing, kita cek dia itu fungsi homogen atau tidak, derajatnya berapa. Nah, berarti kita ambil sebarang xy dan sebarang konstanta t. mtx,ty seperti yang tadi, x-nya diganti tx, y-nya diganti y, ty diganti ty. Mohon maaf, ini ada yang salah ya. Dan n juga seperti itu, x-nya diganti tx, y-nya diganti ty. Untuk yang m ini kebalik apa ya? Oh iya, sebentar, saya benerin dulu. Oke, sepertinya sudah benar. Jadi kita ambil sebarang xy, kemudian kita buktikan masing-masing m tx ty sama aja dengan t pangkat 4 mxy dan n tx ty sama aja t pangkat 4 nxy. Kalau gitu dapat disimpulkan bahwa m dan n keduanya
substitusi homogen dan keduanya berderajat 4. Akibatnya PD ke-13 tadi merupakan PD homogen. Jadi begitu ya cara membuktikan bahwa suatu PD itu homogen. Nah, ini ada latihan, ada 4 latihan. Silahkan nanti dijawab di kolom komentar apakah dia merupakan PD homogen atau bukan. Sekarang solusinya. Kita punya teorema. Jika PD ke-14 PD yang berbentuk seperti ini merupakan PD homogen, maka substitusi variabel Y sama dengan Vx akan mentransformasi PD ini tadi menjadi suatu PD separabel dalam variabel V dan X. Jadi nanti caranya menyelesaikan PD homogen itu kita pakai PD separabel. Jadi kita substitusikan dulu dia Y-nya diganti Vx. Nanti disederhanakan akan kita peroleh suatu PD separabel tetapi dalam variabel V dan X, tidak lagi Y dan X tapi V dan X. Nah, tadi kan kita diminta mensubstitusi Y sama dengan Vx. Yang dimaksud substitusi itu enggak hanya mengganti Y saja menjadi Vx, tetapi juga mengganti dy, mengganti dy menjadi bentuk yang memuat V dan X atau mungkin dv dan dx gitu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan diferensial yang nomor 15 ini ya. Sebelumnya seharusnya kita ngecek dulu dia PD homogen atau bukan. Tapi ini saya jamin ini homogen gitu aja ya, percaya aja. Nah, terus kita substitusikan Y jadi Vx di persamaan 15 ini. Jadi setiap kali kita ketemu Y, kita ganti jadi Vx. Ini jadi Vx dikuadratkan. Ini juga jadi Vx dikuadratkan. Wah, lah sekarang ada dy. Kita ketemu dy juga. Terus bagaimana? Dy diganti apa? Nah, karena Y sama dengan Vx, kalau mau mencari dy kita gunakan aturan perkalian. Dy itu sama aja, berarti Y sama dengan Vx ya. Kita anggap ini UV. Berarti kan U aksen V plus UV aksen. Berarti U aksen. Berarti turunannya V. Apa itu turunannya V? dV. U aksen V, V-nya X, X dV ditambah UV aksen, U-nya V, V aksennya itu turunannya X. Apa turunannya X? Ditulis aja dx. Berarti Y diganti Vx, dy diganti X dV plus V dx. Nah, persamaan 15 kemudian diganti seperti itu. Nanti setelah dikali-kalikan harusnya ketemu persamaan 16. PD homogen termasuk agak lama menyelesaikannya karena itu tadi biasanya salah di perhitungan. Triknya ya nggak ada triknya ya, cuma Anda harus teliti pas mensubstitusikan itu. Coba nanti ini dicoba pakai oret-oretan, dicek ketemunya nomor 16 atau bukan. Kalau sudah ketemu persamaan nomor 16, coba kita lihat. Persamaan 16 itu ternyata merupakan PD separabel, tetapi dalam V dan X, tidak lagi dalam Y dan X. Untuk menyelesaikan PD ini, kayak yang tadi, kita pisahkan dulu variabelnya. Pindah ruas, dibagi dengan suku yang sama, dibagi dengan faktor yang sama. Kita ketemu 1 per X dx sama dengan min 4V per 1 plus V kuadrat dV. Sudah ketemu seperti ini, tinggal kita integralkan kiri yang kanan. Kiri diintegralkan terhadap X, kanan terhadap V. Ketemunya ln X sama dengan min 2 ln V kuadrat plus 1 plus C. Untuk mengintegralkan yang kanan, sepertinya Anda perlu menggunakan integral substitusi. Sudah ketemu itu, kita tinggal menyederhanakan seperti yang tadi. C-nya dibiarkan di ruas kanan, yang ada ln dipindah ke ruas kiri. Berarti kan jadi ln X plus 2 ln V kuadrat plus 1. 2 yang di depan ln dipindah jadi pangkat, kemudian
kemudian berarti ada ln X ditambah ln V kuadrat plus 1 dikuadratkan. Karena ada 2 ln dijumlahkan sama aja dengan ln perkalian. Jadi ln X kali V kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan C. Nah, kita kepengen biar nggak ada ln. Kalau gitu kita cari pangkatnya. Jadi ruas kiri tinggal X kali V kuadrat plus 1 kuadrat. Ruas kanan menjadi pangkat C yang mana kita anggap pangkat C itu pangkat C itu konstanta yang baru, yang mana kita anggap dia adalah suatu konstanta baru ya. Kita kasih notasi K. Ini barusan saya ganti. Jadi penyelesaian PD nomor 16 itu yang ini, X kali V kuadrat plus 1 dikuadratkan sama dengan K. Kalau mau ini sudah penyelesaian nomor 15 atau belum? Belum, karena 15 itu kan dalam X dan Y, ini masih dalam X dan V. Kalau gitu kita ganti dulu. Oh, ini belum selesai, berarti mohon maaf. Kita ganti dulu. Sebentar, saya tambahkan aja. Nah, jadi setelah punya solusi umum untuk persamaan nomor 16, kita masih perlu harus mengembalikan ke bentuk semula. Bentuk semula itu dalam Y dan X. Ini kan masih dalam X dan V. Berarti V-nya kita perlu ubah jadi Y per X. V-nya diganti Y per V, yang bentuk yang terakhir kita ketemu tadi diganti Y per X. Ketemu seperti ini. Biar lebih sederhana, kita nyatakan dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan CX pangkat 3. Coba ini kalau kita bahas satu-satu, ini dikuadratkan terus disamakan penyebut, masih ada X pangkat 2 di bawah, tapi X pangkat 4 di bawah karena dikuadratkan, tapi dicoret 1 jadi X pangkat 3 pindah ke ruas kanan. Coba ini nanti dicoret-coret sendiri, harusnya nanti ketemu yang bawah. Artinya solusi umum dari PD nomor 15 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan CX pangkat 3. Nah, ada apa selalu harus menggunakan transformasi itu? Ya, secara umum pakai itu. Tapi ada beberapa kasus khusus yang memerlukan transformasi berbeda. Ciri-cirinya itu adalah munculnya faktor yang sama dalam setiap suku pada persamaan. Contohnya ini, kita punya persamaan 17. 1 plus 2E pangkat X per Y, ini semua terus ada ya. Ini kalau pakai Y sama dengan VX bisa apa enggak? Ya mungkin aja bisa, cuman mungkin agak rumit. Nah, biar gampang ini kita transformasinya bukan Y sama dengan VX, tapi X sama dengan VY. Kenapa nggak bisa itu? Lah karena faktor X per Y itu muncul terus dalam setiap suku. Maka X per Y itu yang kita misalkan V, atau X-nya sama dengan VY. Berarti kalau gitu DX-nya sama aja YDV ditambah VDY. Terus kita substitusikan ke yang tadi, ketemunya persamaan 18 yang sudah separabel. Kita pisahkan variabelnya, ketemunya ini, terus tinggal kita integralkan kedua ruas kiri kayaknya harus pakai substitusi lagi, ketemunya ln V plus 2E pangkat V sama dengan min ln Y. Dipindah ruas lagi, jadikan 1, ketemu Y kali V plus 2E pangkat V sama dengan C. Selanjutnya dikembalikan lagi, ketemulah seperti ini. Itu untuk PD homogen. Saya anggap Anda paham, saya